Saya kan jabarin ketiganya, dari ketiganya udah penampilannya udah Kakak lihat. Siapa sih kira-kira yang menyentuh di hati Kakak ataupun yang menarik perhatian Kakak? Menurut aku nomor 3 sih, Kak. Ya, karena dia lebih ingin membuktikan dari hasil kerja dari menteri tersebut. Karena nomor urut 2 sebelumnya juga merupakan Menteri Pertahanan RI, seperti itu. Yang paling kurang siap, menurut saya nomor urut 1 kurang siap karena dari pendapat dia itu nomor urut 1 hanya memberikan teori-teori, akan tetapi untuk realisasinya itu sepertinya perlu dilihat ke depannya nanti bagaimana, seperti itu. Untuk kita anak muda ngelihat realita kali ya. Untuk gagasan lebih ke Prabowo. Kalau untuk ke orang puas mungkin ke Pak Anies kali ya, terlalu flat. Mungkin kalau ke Prabowo dengan yang dikenal gemoy atau Pak Ganjar dengan lokal brandnya, itu menurut saya bagus. Untuk gampang dimengerti sih Pak Ganjar kali ya. Menurut saya sih ada dua ya, sesuai data, yaitu Pak Anies dan Pak Ganjar. Menurut saya yang paling oke itu Pak Anies, karena menurut datanya oke, dan juga public speakingnya itu wawasannya banyak. Nah kalau untuk diragukan dari perihal data, itu mungkin lebih ke Pak Prabowo ya, karena ada beberapa statement yang ia kemukakan, itu beberapa datanya itu boleh diperlihatkan di tempat yang berbeda, bukan di tempat debat tersebut. Saya bingung antara Pak Ganjar dengan Pak Anies kalau visi misi yang bagusnya. Cuman kalau mudah dimengerti bagi masyarakat keseluruhan itu Pak Anies Baswedan. Terus kalau untuk secara gimmick? Halo, selamat pagi Cia. Halo, selamat pagi Oscar. Dan selamat pagi juga sahabat RTV. Tadi kita sudah lihat ya bagaimana pendapat warga terkait debat Capres yang berlangsung pada Minggu malam lalu ya. Ya betul sekali Oscar, dan ini kami juga akan mengungkap sejumlah fakta yang dilontarkan oleh ketiga Capres nih Oscar ya. Dan langsung saja ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya bersama saya Felicia Abu. Dan saya Oscar Haris. Ya, sahabat, mewahnya anggaran pertahanan menjadi debat panas yang dipertanyakan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat Pilpres Minggu malam. Ya, Anies menyebutkan anggaran pertahanan sebesar 700 triliun rupiah tidak mampu dimanfaatkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan untuk menangkal serangan modern. Benarkah tudingan Anies tersebut? Kita cek faktanya bersama. Debat Pilpres ketiga yang berlangsung Minggu malam, sejumlah kritik pedas dilontarkan Capres nomor 1 Anies Baswedan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Salah satu kritik tajam Anies adalah mempertanyakan kinerja Prabowo saat menjabat Menteri Pertahanan yang dinilai tak mampu mengelola anggaran kementerian yang dipimpinnya sebesar 700 triliun rupiah untuk membangun pertahanan negara. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Dari manakah angka 700 triliun rupiah yang dimaksudkan Anies? Kita cek fakta sebenarnya. 700 triliun adalah nilai anggaran yang dibulatkan Anies untuk Kementerian Pertahanan. Nilai sebenarnya adalah 687,21 triliun yang merupakan total anggaran Kemenhan saat dipimpin Prabowo Subianto berdasarkan APBN tahun 2020 hingga 2024. Anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2022, yakni 150,43 triliun rupiah. Sementara tahun 2024, anggaran yang disiapkan dalam APBN adalah 139,27 triliun rupiah. Dan untuk anggaran 2024, alokasi terbesar digunakan untuk dukungan manajemen, sebesar 77,57 triliun rupiah. Sementara belanja alutsista dipatok 43,02 triliun rupiah,
Kesejahteraan prajurit menjadi alokasi terbesar ketiga dengan 12,37 triliun rupiah. Jadi, jumlah anggaran Kementerian Pertahanan adalah mendekati 700 triliun rupiah. Fantastis, bukan? Pak Anies, silakan untuk menjawab pertanyaan Pak. Ancaman ini dirasakan oleh siapa? Dirasakan bukan saja di dalam batas. Ya, sementara itu Capres Prabowo Subianto menyatakan bahwa alutsista bekas digunakan 50% negara-negara di dunia. Ya, seperti apa faktanya dan berapakah usia alutsista yang dimiliki Indonesia? Kita cek faktanya. Barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong begitu. Ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas. Tapi usianya masih muda. Menurut calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dalam pembelian alutsista bekas, selain faktor urgensi, juga ada faktor kebijakan negara pembuatnya. Menurut data, proses produksi alutsista seperti pesawat teknologi tinggi F-35 Lightning II membutuhkan waktu 2-3 tahun. Selain pesawat tempur, Amerika Serikat sebagai negara produsen produk militer terbesar dunia membutuhkan waktu 29 bulan untuk memproduksi kebutuhan domestik alutsista mereka, baik untuk matra darat, laut, hingga udara. Jika ada negara yang ingin membeli produk alutsista harus mendapat persetujuan Kongres. Seringkali hanya alutsista bekas yang diizinkan dijual ke negara lain, kecuali ada pertimbangan lain. Oleh karena itu, negara pengimpor alutsista hanya bisa mendapatkan alutsista bekas yang layak pakai. Untuk klaim alutsista Tentara Nasional Indonesia berusia muda, berdasarkan data International Institute for Strategic Studies, alutsista yang dimiliki Indonesia terbagi 3 generasi. Ada generasi sangat lawas dengan rentang waktu pembuatan sejak kemerdekaan hingga tahun 1960 dengan total 29%. Lalu ada generasi lawas yang terdiri dari alutsista era tahun 70-an hingga 90-an dengan total 36%. Dan yang terakhir ada alutsista mutakhir yang terdiri dari alutsista buatan tahun 2000 dan 2010 dengan porsi 35%. Namun, klaim 50% alutsista bekas yang dibeli Kementerian Pertahanan masih berusia muda tidak bisa diverifikasi. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong begitu. Ya, lain halnya dengan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang menyebut kekuatan pokok minimum TNI mengalami penurunan di bawah kepemimpinan Menhan Prabowo Subianto. Ya, bagaimana fakta sebenarnya? Kita cek bersama. Saya punya datanya dan kemudian akan... Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan bahwa untuk mencapai target minimum essential force atau MIF atau standar kekuatan pokok TNI, Indonesia harus meningkatkan anggaran pertahanan negara 1-2% dari produk domestik bruto. Hal itu ia sampaikan dalam acara debat Capres 2024 seri ketiga bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik di Istora Senayan, Jakarta Minggu kemarin. Pasalnya, menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, MIF TNI mengalami penurunan selama dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MIF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Saya sudah buat rencana. MIF sendiri adalah standar kekuatan pokok minimum TNI yang menjadi salah satu program pembangunan sektor pertahanan Indonesia. Menurut data Kemenkopolhukam, target MIF Indonesia terus meningkat. Namun sejak 2019, realisasinya tidak pernah mencapai target. Terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita... Ya, Sabar TV, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kampanye di Maluku dengan bermain mini soccer dan menonton konser musik di Maluku Tengah. Ya, warga Maluku tampak antusias menyambut kedatangan Gibran dan menyaksikan pertandingan bertajuk Samsul Mini Soccer.
Kedatangan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disambut keriuhan oleh sejumlah warga di lapangan Tarembal, Matawaru, Maluku Tengah, Maluku. Gaya kampanye cawapres kelahiran Surakarta ini berbeda dengan kandidat lainnya. Jika sebelumnya Gibran bermain futsal bersama para gus se-Jawa dengan menggunakan sarung, kali ini wali kota Solo ini memilih bermain bola bertajuk Samsul Mini Soccer bersama Raffi Ahmad dan legenda pesepak bola asal Maluku. Dalam pertandingan ini, Gibran menjadi penyerang di timnya. Ratusan warga yang menyaksikan pertandingan ini pun terus bersorak tiap kali Gibran menggiring bola hingga nyaris membobol gawang lawan yang dijaga oleh artis Raffi Ahmad sebagai kiper. Meski hujan mengguyur, pertandingan terus dilanjutkan selama 45 menit. Pertandingan berakhir dengan kemenangan tim Samsul FC dengan skor 2-1. Di mana Gibran berhasil mencetak 2 gol. Momen ini juga diunggah oleh Raffi Ahmad di akun media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, tampak Gibran yang menaiki panggung disambut oleh penyanyi Marcelo Tahitu atau Elo, lalu menyapa masyarakat. Sepak bola menjadi olahraga yang paling digemari oleh semua kalangan. Di Indonesia, dari 270 juta jiwa penduduk, diperkirakan ada 189 juta atau 70% yang merupakan pencinta sepak bola. Maka bukan tidak mungkin jika gaya unik kampanye yang dilakukan Gibran ini dapat mendongkrak perolehan suara dari penggemar sepak bola di Indonesia. Lalu, apakah kampanye Gibran ini cukup berhasil untuk memikat suara rakyat? Pilihan ada di tangan kamu, sahabat. Sementara itu, sahabat, kampanye dilakukan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dengan menyasar pemilih muda di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ya, Mahfud menginginkan agar pemilih muda dapat mempelajari latar belakang calon sebelum menggunakan hak pilihnya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkampanye di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dengan menjumpai ratusan anak muda dari Pemuda Gama Pantura di Gor Dharma Ayu, Indramayu. Dalam kesempatan ini, Mahfud mendengarkan deklarasi dukungan pasangan Ganjar Mahfud yang dilakukan ratusan pemuda Gama Pantura yang berasal dari Indramayu, Cirebon, Majalengka, dan Subang. Setelah deklarasi, Mahfud berdialog dengan para anak muda ini, membahas isu krusial yakni pemberantasan korupsi. Mahfud pun menilai generasi muda merupakan pemilih cerdas dan mengajak mereka untuk menggunakan hak pilihnya pada Februari mendatang. Oleh sebab itu, anak-anak muda ini tadi yang berkumpul di sana adalah anak cerdas-cerdas yang bisa diberi pengertian-pengertian sederhana agar di dalam memilih itu adalah yang dipentingkan track record. Visi misi itu penting, tapi lebih penting track recordnya. Perjalanan kampanye Mahfud di Indramayu menjadi misi tersendiri bagi Mahfud untuk menggait pemilih muda atau pemilih pemula yang memiliki potensi suara pada pemilu 2024. Dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar secara nasional, dengan DPT sebesar 35,7 orang. Dan di antara jumlah tersebut, 7,5 juta orang atau 21% merupakan pemilih pemula, dan sekitar 14,3 juta atau 40% dari jumlah DPT merupakan pemilih milenial. Tak heran jika Jawa Barat akan menjadi lumbung suara yang diperebutkan pada pemilu 2024 mendatang. Dari Indramayu, Jawa Barat, Abdul Rahman, RTV. Ya, sementara itu Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyapa warga Lampung Timur di lapangan Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung. Ya, dalam orasinya, Cak Imin menjanjikan perubahan agar para petani mendapatkan untung dan bisa menabung. Ratusan ibu-ibu dari sejumlah majelis taklim menyambut kedatangan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar saat berkampanye di lapangan Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Selain bersolawat bersama,
Warga yang hadir juga turut mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin menyosialisasikan janji-janji politik serta visi misinya, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat. Perubahan, petani untung, bisa menabung. Langkah Muhaimin menemui ibu-ibu majelis taklim dalam kampanyenya ini tentu untuk menambah perolehan suara, khususnya dari kalangan perempuan muslim dalam Pilpres nanti. Meskipun tidak ada data spesifik jumlah DPT yang beragama Islam, namun berdasarkan data Dukcapil 2021, 96,03% penduduk Lampung beragama Islam. Sedangkan dari total 6,5 juta DPT di Lampung, 3,2 juta diantaranya merupakan perempuan. Selanjutnya diagendakan Muhaimin akan melangsungkan kampanyenya di Lampung hingga hari Selasa dengan berjalan kaki bersama 5.000 warga. Dari Lampung, Ponidi Yusuf, RTV. Terima kasih kamu masih bersama kami di Lensa Indonesia Pagi. Sahabat, baru-baru ini sebuah gudang milik TNI di Sidoarjo, Jawa Timur bikin heboh warga. Gudang pengembalian dan pengiriman tersebut ternyata berisi ratusan kendaraan ilegal diduga hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Ya, petugas pun akhirnya memeriksa 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat, yakni seorang perwira menengah serta 2 orang anggota Pusat Peralatan Angkatan Darat. Kasus penggelapan sepeda motor di gudang pengembalian dan pengiriman Pusat Zeni Angkatan Darat atau Balkir Pusziat Buduran Sidoarjo ini diungkap Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Pomdam 5 Brawijaya pada Kamis 4 Januari lalu sekitar pukul 3 sore. Tercatat ada 49 mobil dan 215 sepeda motor diduga hasil penggelapan yang akan dikirim ke Timor Leste. Kasus ini viral di media sosial sejak beberapa hari terakhir. Dari kasus tersebut, Pomdam 5 Brawijaya telah memeriksa 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat, yakni seorang perwira menengah Mayor BP dari Pusziat, serta 2 orang anggota Puspalat, Kopda AS dan Praka J. Ketiganya saat ini masih berstatus terperiksa. Ketiga oknum TNI ini pada dasarnya mereka memang berdinas di wilayah Jawa Timur, tapi mereka bukan merupakan organik Kodam 5 Brawijaya. Ya. Kemudian saat ini proses masih terus ditangani ya dengan serius oleh Pomdam 5 Brawijaya dengan harapan hasil dari koordinasi ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya. Sementara bagi masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor terkait kasus ini, diimbau berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya yang menangani barang bukti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Ya sahabat, informasi seputar olahraga tadi menjadi penutup di Lensa Indonesia Pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Felicia Wu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.